Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ada servisan masuk kembali. Ini power dengan merek TAD teman-teman. Mereknya TAD. Jadi menurut yang punya ini pas dipakai untuk cek sound ada bunyi ledakan. Makanya saya nggak berani langsung coba. Saya buka dulu powernya. Dan setelah saya lihat ternyata benar teman-teman. Jadi di sini tuh ada transistor. Ini yang pecah. Ini di bagian stepper teman-teman. Kalau dilihat power ini kayaknya habis diservis karena ada satu transistor ini. Transistor ini baru teman-teman. Di power ini habis diservis cuman gagal kayaknya teman-teman. Kemungkinan bisa karena kualitas transistor yang dipasang itu kurang bagus teman-teman. Jadi dia meledak kembali. Untuk power ini jenisnya H2. Kalau dilihat kitnya itu mirip dengan ASL A12, cuman di sini transistornya itu ada 10 set untuk transistor final. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 set untuk transistor finalnya, dan untuk transistor testnya ada 4 set. 1 2 3 set teman-teman, maaf. Yang satu itu untuk driver atau testnya. Oke, untuk selanjutnya akan saya cek apa saja yang rusak. Akan saya bongkar dulu ya teman-teman ya. Simak terus videonya agar teman-teman bisa paham apa yang saya kerjakan. Jadi misalnya teman-teman nanti mendapatkan kerusakan yang sama, teman-teman bisa jadikan video ini untuk referensi teman-teman. Dan saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya atau baru menemukan channel saya, mohon dukungan untuk tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa di like, komen, dan bila perlu di share teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, langsung saja akan saya bongkar dulu untuk powernya. Ini untuk drivernya sudah saya lepaskan teman-teman. Dan di sini ada resistor yang terbakar. Dia ada ini, resistor ini terbakar. Terus resistor ini juga terbakar. Ini juga terbakar teman-teman. Dan bisa dipastikan untuk bagian transistor finalnya positif, banyak yang rusak ini teman-teman. Karena kalau dilihat kerusakan ini steppernya sampai pecah seperti ini. Biasanya voltasenya lolos teman-teman, masuk ke transistor final. Jadi high voltnya masuk ke transistor final, makanya pasti banyak yang jebol untuk transistornya. Oke, untuk langkah selanjutnya akan coba saya cek satu persatu untuk transistor finalnya. Dan seperti biasa ya teman-teman ya, untuk pengecekan transistor finalnya, untuk mencari transistor yang short, saya menggunakan multimeter digital. Saya letakkan prof posisi di dioda.
Jadi akan mempermudah kita untuk mencari transistor bagian mana yang short. Jadi akan lebih mudah dan cepat teman-teman dibandingkan menggunakan multimeter analog. Kalau multimeter analog otomatis kita nanti harus melepas transistor ini satu-satu. Dia akan lebih mudah untuk mencari kerusakan. Saya gunakan untuk multimeter digital teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya mendapatkan nilainya kecil 0, itu berarti transistornya itu yang short ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini tayang tadi kan, nah ini nilainya 005, ini sama 005, ini juga sama 005, ini juga sama 005. Nah, dan ini nilainya 0000, itu artinya transistor ini short. Jadi lebih mudah dan lebih cepat teman-teman. Ini positif untuk transistor ini short, jadi rusak transistornya. Ini aman, terus ini aman, ini aman, ini juga aman, ini juga aman, dan bisa dipastikan yang short transistornya ini ya teman-teman ya. Jadi sudah ketemu. Ini untuk di rel negatifnya ketemu transistornya yang short. Jadi seperti ini teman-teman contohnya. Nah, ini nilainya 000. Ini menunjukkan bahwa transistor ini short teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk mencari atau mempercepat kerusakan transistor yang short di sebuah amplifier. Triknya seperti itu. Oke, akan saya lepas dulu teman-teman untuk transistor yang short. Dan transistornya sudah saya lepas teman-teman. Tadi yang short tadi ya, coba saya ukur kembali. Nah, benar transistor ini short teman-teman. Lalu dicek kembali teman-teman, apakah ada transistor lain juga ada yang short. Ternyata untuk transistor lainnya aman. Jadi ketemu ini yang short. Jadi mudah ya teman-teman ya, mempercepat pekerjaan kita tanpa harus melepas transistor semua ini. Dengan multitester digital ini kita langsung ketemu transistor mana yang short, lepas langsung. Oke, untuk di rel negatifnya sudah ketemu transistor yang short. Saya akan coba cek untuk di bagian rel positifnya. Oke, saya lanjutkan untuk pengukuran di bagian rel positifnya. Caranya sama teman-teman. Cari nilainya yang paling kecil, itu yang short ya teman-teman. Nah, ini sama. Ini 006, ini artinya masih bagus. Nah, ini ada transistor yang diukur nilainya 000. Ini berarti ada indikasi short teman-teman. Transistor ini short. Coba kita cari yang lainnya. Ini normal, ini normal. Nah, ini ada indikasi short juga teman-teman, karena nilainya 00. Ini normal, ini normal,
dan ini normal. Ini juga normal. Ini normal, jadi ada dua transistor di bagian rel positifnya yang terindikasi short ya teman-teman ya. Nah ini, oke, akan saya lepaskan dulu untuk transistornya. Oke, untuk transistor sudah saya lepas dan akan coba saya ukur. Nah ini short teman-teman, dan ini juga short. Jadi mudah ya teman-teman ya kalau menggunakan multimeter digital. Jadi tanpa harus melepaskan transistor satu persatu, kita sudah bisa mengetahui transistor itu mana yang short dan yang tidak teman-teman. Oke, untuk di bagian transistor finalnya sudah ketemu transistor yang short. Lanjut ke bagian stepernya. Caranya sama teman-teman. Itu di rel positifnya stepper transistornya aman. Lanjut untuk ke bagian rel negatifnya. Jadi di bagian rel negatif ini ada yang pecah ya transistornya teman-teman ya. Ini positif rusak, tinggal kita cari yang transistor yang lain, apakah ada yang jebol juga. Oke, untuk transistor di bagian rel negatif itu yang rusak cuman yang pecah ini saja teman-teman, yang dua ini aman, hingga ada masalah. Oke, lanjut. Saya lepas dulu untuk transistor yang pecah, nanti lanjut untuk pengukuran di bagian kelas AB nya atau drivernya teman-teman. Jadi nanti tinggal mengerjakan bagian driver, karena untuk bagian transistor finalnya sudah ketemu penyakitnya yang short untuk transistornya. Oke, akan saya lepas dulu untuk transistor yang pecah di bagian stepernya. Oke teman-teman, untuk transistor di bagian stepper yang pecah tadi sudah saya lepas teman-teman. Lanjut untuk pengukuran di bagian driver. Ini akan saya lakukan pergantian resistor yang gosong ini teman-teman. Ini ada 3 resistor yang terbakar. Jadi kalau resistor seperti ini walaupun diukur hidup biasanya nilainya sudah berubah teman-teman, makanya harus diganti baru. Terus jangan lupa teman-teman untuk resistor output atau resistor emitter, resistor balok ini, bila teman-teman mendapatkan transistornya short, itu teman-teman wajib melakukan pengukuran resistor kapur ini. Biasanya sering terjadi kalau transistornya short, resistor kapur ini pasti juga akan putus teman-teman, makanya harus dicek. Karena kalau transistornya diganti terus resistor ini putus tidak diganti, itu percuma teman-teman. Jadi transistor yang kita ganti itu sia-sia, tidak bekerja, begitu teman-teman. Oke, saya lakukan pergantian untuk di resistor bagian drivernya dulu teman-teman. Oke, sebelum transistor kita pasang yang rusak tadi ya,
Nih, kita harus pastikan dulu drivernya. Jadi drivernya tadi sudah saya cek normal semua. Jadi untuk tipe ini untuk pengecekan biar aman untuk transistor finalnya, biar kalau masih ada masalah tidak jebol lagi. Jadi teman-teman bisa memasang ini teman-teman, soket 2 ini. Jadi ini untuk protek, yang ini untuk VCC driver. Terus indikator ini LED yang ke panel depan. Terus VCC ini jangan dipasang dulu teman-teman. Kalau kita on kan untuk indikator protek yang di panel depan ini sudah mati, itu artinya driver kita aman. Sudah aman, jadi siap untuk dipasangkan transistor finalnya seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja akan saya praktekkan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk VCC utama ini jangan dipasang dulu untuk memastikan driver kita sudah benar apa belum. Nah, seperti ini. Untuk soket-soket drivernya dipasang semua ini, sama soket panel indikator yang di depan ini dipasang. Langsung saja akan saya on kan untuk mengetahui apakah driver kita sudah aman. Nah, untuk indikator proteknya sudah mati teman-teman. Ini artinya driver kita aman. Kalau sudah seperti ini berarti kita coba untuk colokkan untuk VCC utamanya. Jadi kita pasang. Nah, sudah saya pasang teman-teman. Lanjut untuk pengetesan kembali, coba nyalakan powernya. Nah, indikator proteknya sudah nyala. Sebentar teman-teman, akan coba saya pasangkan speaker, apakah sudah bisa bunyi normal. Oke, untuk kabel speaker input sudah saya pasang dan power juga sudah on teman-teman. Lanjut kita buka volumenya untuk mengetes apakah sudah normal atau belum. Dan sudah bisa normal teman-teman. Jadi triknya seperti itu untuk servis power kelas H ini H2 teman-teman. Triknya seperti itu teman-teman. Jadi kalau memastikan drivernya sudah normal atau belum, teman-teman jangan pasang dulu untuk VCC utama. Karena kalau misalnya VCC utama sudah dipasang terus driver kita belum normal, itu akan memakan korban di bagian transistor final, pasti akan langsung jebol lagi. Kalau sudah driver normal baru kita pasang atau ganti transistor final yang rusak dengan yang baru. Oke. Untuk videonya mungkin saya cukupkan sekian. Ini berbagi pengalaman teman-teman, bukan menggurui atau apa. Jadi ini hanya sekedar berbagi pengalaman untuk teman-teman yang masih mau belajar atau masih pemula untuk service power. Jadi pengalaman saya demikian. Oke, saya akhiri untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.